sebenarnya apa sih penyebab lain yang memang itu bikin jerawatnya timbul pas puasa tiba-tiba padahal awalnya nggak jerawatan? Itu kenapa sih dokter? Nah, biasanya itu karena terjadinya perubahan pola hidup atau lifestyle tadi. Bulan Ramadan, di mana kita semua memiliki niat yang sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga ingin menjadi yang lebih sehat. Tapi seringkali banyak permasalahan yang bikin overthinking. Dan semuanya permasalahan itu akan dikupas tuntas di podcast Bisa Cantik. Selamat datang di podcast Bisa Cantik, kupas tuntas semua permasalahan kulit karena semua bisa cantik. Dan sekarang itu kita barengan sama dokter estetika di salah satu klinik DNA Skincare cabang Surabaya. Itu ada Dokter Citra. Halo Dokter Citra. Saya Dokter Citra dari klinik DNA Skincare cabang Kutai di Surabaya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau DNA lovers di sini yang udah pernah ke klinik DNA Skincare cabang Kutai Surabaya pasti sudah mengenali sosok beliau. Dan sekarang ini ada sosok yang memang arek-arek Surabaya pasti udah kenal, yaitu Cak Ning Surabaya. Boleh perkenalkan dulu, halo, ada siapa di sini? Halo, kenalin, aku Syara dari Cak Ning 2023 dan sekarang aku kegiatannya kuliah sama as influencer aja sih. Berarti padat banget ya Syara ya. Iya, Kita bisa panggilnya dibilang apa nih? begitu sih, panggilnya Syara aja. Kita panggilnya Syara. Tapi gimana sih ini mobilitasnya tinggi, udah kuliah, terus aktivitas di luar ruangan, tapi kulitnya masih tetap oke gitu. Syara ini pakai apa sebenarnya sebelumnya? Of course pakai DNA Skincare. Pakai DNA Skincare. Ini nggak peres ya, karena ternyata fun fact-nya adalah Syara ini salah satu pasien dari Dokter Citra. Betul ya dokter ya? Iya, benar. Salah satu pasien saya di klinik DNA Skincare cabang Kutai. Oke. Nah, tapi ini ada permasalahan kulit wajah yang memang sering kali muncul kalau selama bulan Ramadan. Jadi ini seasonal. Tiba-tiba muncul, datangnya nggak diundang. Itu banyak sekali orang yang jerawatan, beruntusan, kemudian kulitnya kenapa ya bisa jadi kering dan kusam. Sebenarnya kenapa sih dok itu? Jadi ini adalah hal yang cukup wajar dan ini menjadi salah satu dari beberapa keluhan di pasien-pasien kita pada saat menjelang bulan puasa. Oke, berarti itu sebenarnya normal ya dokter ya? Normal banget, karena kan memang pada saat kita berpuasa kan juga siklus kita untuk jam tidurnya berubah, betul, konsumsi minum juga berkurang, lalu juga dari faktor-faktor makanan-makanan juga berpengaruh nih selama berbuka puasa. Oke, sebenarnya kalau misal dari Syara sendiri, pernah nggak sih mengalami hal yang sama? Pernah banget sih tentunya, apalagi kalau pas puasa tuh tipe kulit aku kan dry skin ya, jadi lebih gampang kering dan kalau pakai makeup tuh sering nggak nempel gitu loh, jadi sering ngelupas gitu karena jarang minum, jadinya sering dehidrasi gitu loh kulitnya Kak Ajeng. Oh, jadi ngaruh ya dokter sebenarnya. Tapi gimana sih cara Syara sendiri untuk menjaga kulitnya itu tetap glowing pada saat bulan Ramadan? Nah, kalau aku basically-nya tuh selalu butuh skincare moisturizer karena kulit aku kan kering, kalau dipakein yang aneh-aneh tuh takutnya malah jadi fail gitu ya, jadinya pakainya basic skincare aja sih gitu. Oke, basic skincare. Nah, kalau dari dokter sendiri, itu gimana sih dok cara penanganannya kalau misalnya ini kulitnya pas waktu Ramadan tiba-tiba jadi kering, yang tadi kata Syara tiba-tiba jadi kering karena kurang terhidrasi ya, karena kurang terhidrasi terus muncul beruntusan, jerawatan, itu bagaimana sih dok penanganan yang baik? Jadi kalau untuk penanganannya itu biasanya memang tadi seperti yang sudah disebut oleh Syara tadi juga menggunakan moisturizer. Jadi juga jangan terlalu banyak untuk menumpuk bahan-bahan aktif seperti itu. Karena kalau terlalu banyak bahan aktif juga akhirnya kulit juga akhirnya kan dia berontak nih. Dia sudah misalnya kurang dehidrasi, ditumpuk-tumpuk lagi dia stres nih. Akhirnya dia muncullah keluhan jerawat, itu juga bisa pengaruh juga akhirnya rawan iritasi, jadi sensitif seperti itu. Oke, berarti sebenarnya jangan sama menumpuk-penumpuk itu kandungan yang aktif gitu ya? Ya, jadi gunakan sesuai dengan kondisi kulit, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak perlu semua dipakai semua nih. Jadi nanti kan juga kalau ditampur-campur akhirnya kulitnya juga belum tentu oke nih, seperti itu.
Oke, berarti itu sebenarnya salah satu jadi kita cara treatment atau memaintain kulit kita itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih penyebab lain yang memang itu bikin jerawatnya timbul pas puasa tiba-tiba padahal awalnya nggak jerawatan? Itu kenapa sih dokter? Nah, biasanya itu karena terjadinya perubahan pola hidup atau lifestyle tadi. Dari biasanya kan kalau kita puasa lalu ada ajakan bukber nih sama teman-teman. Nah, kalau pas bukber kan pasti ada tuh gorengan, minum-minuman manis, pas makan makanan yang berminyak. Lalu juga kan minum juga kurang, lalu siklus pola tidur juga akhirnya kan berubah nih karena harus bangun pada saat subuh, sahur, seperti itu. Nah, itu yang akhirnya bikin jadinya muncullah keluhan jerawat tadi. Karena kan dari salah satu faktor penyebab jerawat kan tadi makan makanan manis, makan makanan berminyak, itu bisa jadi jerawat juga akhirnya. Berarti karena dari perubahan pola hidup sendiri. Benar. Gitu ya dokter ya. Oke, nah berarti itu gimana sih cara treatmentnya? Apakah harus pakai skincare yang ada bahan apa? Kan kalau aku tahunya niacinamide aja untuk mencerahkan ya. Iya. Itu sebenarnya gimana sih dokter? Jadi kalau untuk skincare-nya, jadi ya basicnya aja, jadi ya untuk pembersihan tetap menggunakan facial foam seperti biasa, double cleansing juga tentunya jangan sampai lupa, lalu menggunakan sunscreen di pagi hari dan juga menggunakan moisturizer seperti itu. Jadi biar kulitnya tetap terhidrasi dengan maksimal pada saat berpuasa. Oke, berarti sebenarnya basic skincare itu yang wajib ya. Basic skincare yang wajib, yang memang dan wajib juga double cleansing. Ini yang sering kali orang lupa. Benar. Betul ya. Kalau Syara sendiri gimana nih? Kalau Syara suka double cleansing atau enggak? Suka banget sih, karena aku tuh nggak bisa kalau misalnya muka tuh masih ada kotorannya gitu loh. Biasanya kalau nggak double cleansing, besokannya tuh langsung timbul jerawat atau beruntusan kayak gitu. Oh, berarti double cleansing itu se-impactful itu ya dokter? Iya, benar. Jadi apalagi kan kalau orang-orang yang biasanya sering pakai make up juga nih, lalu kan mungkin pas pulang kerja atau pulang aktivitas malam sudah capek, biasanya suka skip tuh, nggak double cleansing. Nah, akhirnya langsung bawa tidur se-makeup-makeupnya. Besoknya pasti jadinya jerawat. Oke, Seperti itu. nah berarti itu sepenting itu ya teman-teman DNA lovers buat double cleansing. Karena kalau misalnya enggak, kita skip double cleansing atau melewatkan step double cleansing ini malah bisa langsung timbul jerawat keesokan harinya, begitu ya? Oke, nah kalau misalkan Mobi tadi kan udah double cleansing, terus kita juga pakai basic skincare, jangan lupa skip moisturizer, sebenarnya basic-basic ya. Nah, tapi karena kalau di bulan Ramadan ini dari pola hidupnya berubah, pola makan berubah, sebenarnya dari cara layering skincare itu berubah juga atau enggak dokter? Kalau untuk siklus untuk layering sih sebenarnya ya kita tetap sesuaikan dengan kondisi kulit tadi. Oh iya. Jadi ya nggak perlu yang terlalu layering yang gimana-gimana, tetap sesuaikan dengan kebutuhan kulitnya aja. Sesuai porsinya juga. Porsinya ya? benar seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kulit Syara sendiri nih, kulit Syara tipe yang apa? Tipe yang dry skin parah sih Kak. Dry skin? Iya. Dry skin. Nah, kalau misalnya untuk tipe dry skin sendiri, dokter, itu biasanya gimana sih cara pemakaian skincare yang baik dan benar biar hasilnya maksimal? Nah, tentu saja karena memang tipenya dry skin, jadi butuh dilembabkan dengan menggunakan moisturizer tadi. Karena tadi kan saya dengar juga Syara sudah oke nih pakai moisturizer juga, lalu double cleansingnya juga oke. Jadi untuk skincare-nya bisa ya lebih dirutinkan saja untuk pemakaiannya, lalu juga minumnya juga jangan sampai kurang, terutama pada saat sahur dan juga buka puasa. Gitu ya dok, oke. Nah, jadi sebenarnya idealnya berapa gelas sehari sih dan gimana caranya kita aturan minumnya kalau misalkan bulan puasa? Jadi kalau untuk pas saat puasa, untuk aturan minumnya bisa 2 gelas pada saat sahur, lalu juga 2 gelas lagi pada saat berbuka puasa, juga 2 gelas lagi pada saat setelah sholat tarawih, dan juga 2 gelas lagi pada saat sebelum tidur. Oke, berarti total tetap 8 gelas 8 ya, gelas dokter, sehari. Ya? Nah, itu idealnya ya DNA lovers biar kita kulitnya tetap terhidrasi. Iya, benar. Gitu ya. Dan ini udah kelihatan dari dokter sama juga dari Syara sendiri. Kulitnya ini oke, bagus dan glow up. Jadi kelihatan juga di kulitnya ini terhidrasi begitu ya. Pernah nggak sih Syara kayak Syara itu salah pilih skincare? Terus jadinya beruntusan atau jerawat atau apa yang pernah Syara alami? Pernah sih, dari pengalaman aku sendiri, aku tuh pernah sering
dulu tuh coba-coba skincare baru gitu ya yang lagi viral, tapi ujung-ujungnya tuh muka aku jadi sering lupas gitu kan, karena basically-nya dry skin, dicoba-coba skincare, jadinya sekarang aku konsisten pakai moisturizer aja sih, nggak berani coba-coba skincare yang viral-viral lagi gitu. Berarti kalau Syara ini pakai moisturizer aja dan tergantung dokter Citra pakai apa ya? Iya bener, disaraninnya dari direkomendasikan. dokter Citra gitu. Oke, nah kalau misalnya Syara sendiri gimana sih Syara? Misalkan tadi Syara pakai serum juga ya, diresepkan sama dokter, direkomendasikan sama dokter Citra ini serum DNA salmon. yang DNA salmon. Nah itu gimana cara Syara skincare-nya? Apakah di layering atau gimana pada saat puasa? Kalau aku sendiri, aku tuh kurang suka yang terlalu layering ya, karena bikin muka aku tuh bener moisturizer, tapi jadinya ngelupas, tetap ngelupas gitu loh. Nah, jadi aku pagi itu abis sahur aku pakai moisturizer, malamnya aku pakai serum. Jadi nggak double-double gitu, tapi boleh juga kalau abis moisturizer mau pakai serum. Tapi kalau aku pribadi sukanya pagi moisturizer, malamnya serum gitu sih, Kak Ajeng. Oh, berarti yang tadi kata dokter bilang ya, kata dokter Citra bilang kalau misalkan kita jangan terlalu banyak layering juga, takutnya malah jadi Breakout. Iya, ya. Tetap sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Betul. Berarti itu yang tadi kata Syara diaplikasikan seperti itu ya dokter ya? Bisa. Jadi kalau untuk pagi ya tetap double cleansing, lalu juga sunscreen, lalu juga ya tadi kan tambahkan serum atau pakai moisturizer. Jadi biasanya kan kalau untuk serum atau moisturizer mau digunakan pagi dan malam juga bisa nih sebenarnya. Tapi ya kalau memang kebutuhannya yang mau yang ditonjolin yang mana nih, jadi mungkin moisturizer mau dipakai pagi atau serum dipakai malam ya, karena ada bahan aktifnya, nggak masalah. Seperti itu. Sebenarnya nggak masalah asal kita konsul dulu ya dan tahu permasalahan kulitnya seperti apa, kondisi kulitnya seperti apa gitu ya dokter ya. Benar. Nah sebenarnya kalau misalnya di Ramadan sendiri dokter, itu sebenarnya pengen kayak gimana sih pasien tuh? Apakah pengen yang lebih cerah? Kan biasanya kalau Ramadan itu banyak acara. Bener. Ya kita ada tarawih atau ada kajian, terus juga ada bukber, terus kita reunian. Nah itu gimana sih? Banyak kan pada request apa sih dokter? Aku jadi kepo. Kalau pada saat bulan Ramadan seperti ini, kebanyakan pasien-pasien kita tuh ya pengennya ya cerah, bersih, glowing, ya all out lah. Karena kan mereka bakalan banyak ketemu orang nih dari teman-teman lama yang udah lama nggak ketemu, saudara-saudara atau mungkin rekan-rekan kerja. Jadi kan kalau ketemu biar all out nih, oke nih, paham seperti itu. Jadi ya tetap kita sarankan tetap penggunaan skincare-nya secara rutin, juga kalau mau sekali body care-nya pun juga bisa. Oh iya benar, biar nggak belang ya, atas cerah, bawah jadi belang. Malu ya. Benar. Nah ini sebenarnya kita juga ada produk ini, sebenarnya aku belum coba sih. Iya, jadi ini tuh namanya Bright Up Whitening Body Lotion. Jadi ini katanya tuh tone up karena ada niacinamide, alpha-arbutin, gimana ya dokter bacanya, saya jadi takut. Ini nanti sama dokter aja deh, takut saya salah bacanya, gimana dokter? Jadi body lotion ini dia ada niacinamide, alpha-arbutin, licorice extract, tranexamic acid, dan vitamin E. Nah itu sebenarnya apa sih? Kenapa ini bisa jadi kelihatan lebih cerah? Syara boleh ngambil coba? Boleh, aku cobain ya. Jadi dia ini untuk body lotionnya, dia ini ada efek tone up-nya. Jadi sekali pakai sudah kelihatan cerah. Aku cobain seperti itu. Coba kita dulu langsung buktikan ya. Kita langsung coba buktikan. sedikit dulu. Dan juga dia nih ada SPF-nya juga, ada SPF-nya tapi dia tetap juga. lembab juga di kulit. Jarang kan ada tone up yang ada SPF-nya. Nah gimana? Syara coba ambil di review, aku juga kepo karena aku belum pakai. Lembab banget sih ini dan langsung cerah. Langsung kelihatan cerah ya. Nih perbedaannya. Oh iya benar. Bagus banget dan wangi banget sih Coba ini. bisa liatin ke kamera, tapi kalau wanginya Daniel Lovers nggak bisa nyium ya. Jadi Daniel Lovers harus check out sendiri. Cobain deh. Bener. Berarti ini salah satu yang direkomendasikan dokter ya. Nah, Karena mungkin kalau treatment itu peeling badan ya dokter ya. kita ada peeling badan, peeling untuk tangan, untuk kaki. Kita juga ada di klinik ya. Harus ke klinik kalau begitu. Iya harus sama penanganan khusus dari dokter. Berarti kalau misalnya treatmentnya itu ada di peeling, bisa ya kalau body treatment. Tapi ini buat salah satunya maintenance ya. Iya betul. Untuk perawatan lanjutannya Untuk perawatan gitu di ya, rumahnya, kan sehari-hari kan tetap butuh nih. Apalagi kalau yang aktivitasnya sering di
outdoor. Betul, apalagi kalau beras peeling kering tapi ininya moist ya. Benar. Gitu. Coba Syara gimana rasanya Syara? Bagus setelah banget pakai? sih ini, nih langsung cerah seketika. Beneran cerah seketika Beneran, ya? beneran, Iya beneran. sih, bener Ini kelihatan. before, ini after. Langsung glow up ya. Langsung Iya. glow up, jadi atas muka sama badannya nggak belang. Iya bener, semuanya kelihatan glowing. Betul. Sini, aku pajang lagi. Oke, thank Syara you. kalau mau Kak bisa Azul. beli di website Boleh, ya. boleh. Kita ada website-nya Oke. di www.dnsskincare.com. Oke, Saya oke. promosi. Karena saya juga belum nyoba. Makasih ya Sarah Iya. udah diwakilin mencobanya. Nah, kalau misalnya treatment wajah sendiri ada nggak sih dok yang bisa mempercepat percepatan itu? Karena kita mau bukber nih, pengen kelihatan lebih glowing gitu. Kalau untuk tentu saja ada di klinik ya. Jadi kita ada IPL, ada I2PL, ada laser black doll, ada juga peeling booster. Banyak ya sebenarnya. Banyak. Jadi nanti bisa konsultasi terlebih dahulu untuk kita cocokkan sesuai dengan kebutuhan kulitnya yang cocok pakai treatment yang mana nih. Seperti iya, itu. benar. Jadi biar lebih oke lagi. Bener. Karena menyesuaikan dengan kebutuhan kulit. Benar. Sebenarnya kalau misalkan kita pengen glow up itu sah-sah aja, tapi realitanya kulit ini sendiri kita butuh adaptasi. Jadi intinya bukan panik, tapi juga paham kebutuhan kulit. Terima kasih buat Dokter Citra dan Makasih. juga Iya, Syara. Selamat bulan Ramadan, Iya. selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berpuasa. Selamat Berpuasa juga DNA DNA Lovers. Dan juga kalau misalkan dari DNA Lovers atau teman-teman di luar sana yang pengen lebih paham mengenai kondisi kulitnya atau jenis kulitnya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti kita coba bantu konsultasikan dengan dokter-dokter di klinik DNA Skincare. Tapi kalau misalkan teman-teman yang ada di area Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Madiun, bisa langsung saja datang ke klinik DNA Skincare di cabang terdekat. Dan di situ kita ada konsultasi dokter ya dokter ya. Benar sekali. Dan itu gratis. Jadi nanti teman-teman bisa langsung datang saja ke klinik DNA Skincare. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Sampai selanjutnya. jumpa. Kita bakal menuntaskan semua permasalahan kulit. Cuman di podcast Bisa Cantik. Kupas tuntas semua permasalahan kulit karena semua bisa cantik.